Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-khamisata asyara, al-ihsanu ila talabati bil ilmi wal mali wal jahi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke dalam pembahasan adab seorang guru kepada atau di dalam pengajarannya. Ya, jadi adab seorang guru atau pengajar di dalam pengajarannya. Maka di sini masuk ke adab yang ke-15, yaitu al-ihsanu ila talabati bil ilmi wal mali wal jahi, yaitu berbuat baik kepada para muridnya, baik dengan ilmu dan juga dengan harta dan juga dengan kedudukannya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Wa yuhsinu ilaihim bi'ilmihi wa malihi wa jahihi. Hendaknya seorang guru atau seorang pengajar itu berbuat baik kepada para muridnya, baik dengan ilmunya, dan juga dengan hartanya, dan juga dengan kedudukannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala beliau menjelaskan, Dzakarul mu'allifu adaban nafisan min adabil mu'allimi. Di sini penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, menyebutkan adab yang berharga, ya, di antara adab-adab seorang pengajar. Wa huwal ihsanu ila talabati bil ilmi wal mali wal jahi. Yaitu berbuat baik kepada para murid, baik dengan ilmunya atau dengan hartanya dan juga dengan kedudukannya. Wa hadza dakhilun fi umumi qaulihi ta'ala. Maka bagian ini, ya, atau penjelasan ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-195. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ya kalian, ya wahai kalian, berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka keumuman ayat ini masuk dalam penjelasan tadi, bahwa berbuat baik itu juga, ya, bagi seorang pengajar, itu juga berbuat baik kepada para muridnya. Wa qad qayyada an-Nawawiyyu dzalika fil Majmu'i. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu memberikan batasan bagi hal ini, yaitu batasan dalam berbuat baik. Ya, batasan dalam berbuat baik. Beliau menjelaskannya dalam kitab beliau Al-Majmu'. Biqaulihi, ya, dengan ucapan beliau, bihasabit taisiri. Ya, bihasabi at-taisiri. Yaitu sejauh, ya, atau sesuai dengan apa yang dimudahkan bagi pengajar tersebut. Atau sesuai kemampuan, ya, yang dimiliki oleh pengajar tersebut. Jadi walaupun perintahnya umum berbuat baiklah, ya, namun berbuat baik itu ya diberi batasan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sesuai dengan apa yang dimudahkan baginya. Ya, atau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pengajar tersebut.
Wa zada Ibnu Jama'ata fi tadhkiratihi syartaini akharaini. Dan Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala itu menambahkan, berarti tadi bihasabit taisir itu syarat. Ya syarat dalam berbuat baik itu pertama sesuai dengan kemampuan. Ya sesuai dengan apa yang dimudahkan baginya. Kemudian Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala menambahkan dua syarat lagi dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Muta'allimi. Kemudian apa dua syarat tambahan tersebut? Wahuma, yaitu keduanya salamatut tini. Ya selama dalam berbuat baik tersebut itu masih ya terjaga keselamatan agamanya. Jadi selama keselamatan agamanya itu masih terjaga, maka boleh berbuat baik. Kemudian wa'adamud darurati. Ya, dan tidak ada sesuatu yang darurat. Ya, kalau seorang pengajar itu masih memiliki sesuatu yang darurat yang perlu ditunaikan, ya maka tidak perlu memaksakan untuk berbuat baik kepada murid-muridnya. Ya, jadi syaratnya tadi sesuai kemampuan, kemudian agama masih dalam kondisi yang selamat dan tidak ada sesuatu yang darurat. Fatakunu syurutu thalathatan. Maka syarat untuk berbuat baik pada murid-muridnya ini menjadi tiga. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wal muradu bil ihsani, dan yang dimaksud dengan al-ihsan di sini, yang berbuat baik di sini, badlu jami'il manafi'i li ayyi makhluqin. Yaitu mendermakan ya, segala jenis atau seluruh jenis faidah atau manfaat kepada seluruh atau setiap makhluk. Ya, jadi mendermakan apapun yang bermanfaat bagi setiap makhluk, itulah yang dimaksud dengan al-ihsan di sini. Wal muradu huna at-tullabu. Sedangkan dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan ayyi makhluk di sini adalah at-tullab, yaitu para murid. Fakullu ma'rufin shadaqatun. Maka asalnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Wa kullu ma adkhalas surura 'alal khalqi, dan juga setiap apa-apa yang dapat memasukkan kegembiraan ke dalam hati makhluk, ya. Jadi setiap hal yang dapat membuat makhluk itu senang, kemudian au dafa'a anhum ma yakrahuna, dan juga setiap apa yang dapat ya menghilangkan hal-hal yang tidak disukai oleh makhluk, fahuwa shadaqatun wa ihsanun. Maka itu juga adalah sedekah dan juga kebaikan. Ya. Maka misal ya, melakukan apapun yang dapat mengakibatkan orang lain senang, ya, itu adalah sedekah dan kebaikan. Dan juga melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kesusahan dari orang lain, itu juga adalah sedekah dan kebaikan. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya unzur, ini dapat dilihat di Bahjatu Qulubil Abarori. Ya, di kitab Bahjatu Qulubil Abror, buah karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, safhata sab'in wa khamsina wa mi'atin, halaman 157. Kita kembali ke atas. Fal ihsanu bil ilmi, ya maka yang pertama itu seorang pengajar berbuat baik dengan ilmunya. Yaitu apa? Badluhu liman yatlubuhu min muta'allimin wa mustaftin wa nahwi dzalika. Yaitu yang memberikan atau mendermakan ilmu kepada orang yang memerlukannya. Ya, orang yang menuntut ilmu. Jadi memberikan ilmu kepada orang yang menginginkan ilmu, yang menuntut ilmu, itu adalah berbuat baik dengan ilmu. Min muta'allimin, ya baik orang yang meminta ilmu itu adalah seorang ya penuntut ilmu.
wa mustaftin, ya, atau orang yang meminta fatwa, ya, wa nahwi dzalika, dan juga yang sejenis dengan hal tersebut. Maka memberikan ilmu kepada penuntut ilmu atau peminta fatwa itu termasuk dalam berbuat baik dengan ilmu. Wat-tullabu wal mulazimuna limuallimihim aulan nasi bidzalika. Dan para penuntut ilmu dan juga orang-orang yang senantiasa membersamai pengajar tersebut, itu adalah yang paling berhak atau manusia yang paling paling utama mendapatkan, ya, perbuatan baik dengan ilmu ini. Ya, dan ini jelas ya, karena yang namanya pengajar itu fokus utamanya memang ilmu. Maka berbuat baik dengan ilmu, yaitu adalah tugas utama dari seorang pengajar. Dan itu tidak perlu dijabarkan lebih lanjut lagi. Wal ihsanu bil mali, ya, maka ini yang mulai pembahasan baru, yaitu berbuat baik dengan harta. Ya, bayangkan seorang guru, ya, seorang pengajar, ternyata selain berbuat baik dengan ilmu, itu ada pintu yang lain, yaitu berbuat baik dengan harta. Apa maksudnya? Badluhu litullabi, yaitu mendermakan harta bagi para murid. Wa musa'adatul ajizina, ya, dan menggunakan harta tersebut untuk membantu atau mendukung orang-orang yang lemah. Wa muwasatul muhtajina, dan menggunakan harta tersebut untuk menghibur orang-orang yang memerlukan. Liyastamirru 'ala thalabi wa tahsili, ya, supaya para muridnya tersebut itu dapat konsisten dan terus melanjutkan menuntut ilmu, ya, dan juga mengumpulkan ilmu. Karena di antara penuntut ilmu itu ada orang-orang yang lemah dan juga orang-orang yang memerlukan, maka dengan membantu mereka dan meringankan penderitaan mereka dengan harta, maka mereka akan dapat fokus untuk menuntut ilmu. Wa kadza tasyyi'un nabighina, ya, dan juga memotivasi para murid yang pandai. Ya. Jadi memotivasi para murid yang pandai an thariqil mukafaati, ya, dengan cara memberikan mukafaah, ya, penghargaan, ya, atau bisa jadi bentuknya beasiswa. Awil jawaizi, atau memberikan penghargaan pada murid yang, ya, unggul dengan hadiah. Ya, awil jawaizit tasyyi'iyati, atau memberikan penghargaan dengan hadiah yang dapat memberikan semangat. Wa nahwi dzalika, dan yang sejenis dengan hal tersebut. Dan kita tahu bahwa memberikan beasiswa, penghargaan atau hadiah itu memerlukan harta. Ya, namun itu dapat memotivasi murid-murid untuk, ya, berlomba-lomba mendapatkan hasil yang baik. Dan itu semua memerlukan harta. Maka di sini ada contoh yang diberikan oleh ulama terdahulu kita yang salih. Ya, di sini disebutkan qissatun li Abi Hanifata rahimahullahu fi musa'adatihi ahadat talabati. Kisah dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, kita mengetahui beliau adalah, ya, imam dalam madhab fiqih yang sangat masyhur, ya, Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau memiliki kisah dalam, ya, menolong salah seorang muridnya. Ya, bagaimana kisah beliau? Kita lihat dalam paragraf ini. Kita baca. Haka Abu Bakrin al-Khatibu al-Baghdadiyu fi tarikhihi. Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menghikayatkan dalam tarikh beliau. Ya, kitab Tarikh Baghdad. Apa yang beliau hikayatkan? Anna Aba Yusufa, ya, sahiba Abi Hanifata rahimahumallahu ta'ala,
bahwa Abu Yusuf, ya kita mengetahui Abu Yusuf, beliau adalah salah seorang murid, ya sahiba Abi Hanifah. Ya, salah seorang murid dari Abu Hanifah, rahimahumallahu ta'ala. Dan kita tahu ya Abu Yusuf itu salah seorang murid dari Abu Hanifah yang masyhur, ya bersama dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan Abu Yusuf ini adalah seorang qadhi nantinya. Kemudian qala, ya Abu Yusuf rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kuntu atlubul haditha wal fiqha. Dahulu saya mempelajari ilmu hadis dan ilmu fikih. Wa ana muqillun rathul hali. Ya, pada saat itu keadaan saya itu fakir, sangat miskin. Ya, dan juga keadaan saya itu ya usang, ya tidak menarik dilihat, dekil, dan lain sebagainya. Artinya, ya secara ekonomi itu kondisi Abu Yusuf itu sangat sulit. Ya, pada saat beliau menuntut ilmu hadis dan fikih kepada Abu Hanifah, ya rahimahumallahu ta'ala. Faja'ani abi yauman. Maka suatu hari ayahku mendatangiku. Wa ana 'inda Abi Hanifata. Pada saat itu saya berada di sisi Abu Hanifah rahimahullahu taala. Fansaraftu ma'ahu. Maka saya pun ya pergi meninggalkan majelis tersebut bersama ayahku tersebut. Faqala, ya maka ayahku menasihatiku. Ya bunayya, wahai anak laki-laki kesayanganku. La tamudda rijlaka ma'a Abi Hanifata. Ya la tamudda rijlaka ma'a Abi Hanifata. Janganlah engkau menjulurkan kakimu di hadapan Abu Hanifah. Ini ungkapan maksudnya, janganlah engkau ya belajar ya, atau menuntut ilmu kepada Abu Hanifah. Ya, dilarang untuk terlalu sering menuntut ilmu kepada Abu Hanifah. Mengapa? Fa inna Aba Hanifata khubzuhu mashwiyun. Karena Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala itu rotinya itu terpanggang. Ya, rotinya itu terpanggang. Ini ungkapan juga yang menunjukkan bahwa Abu Hanifah rahimahullahu taala itu orang yang kaya raya, ya makmur, yang ekonominya kuat. Ya, jadi kenapa kok sampai dilarang untuk belajar? Ternyata alasannya itu bahwa Abu Hanifah rahimahullahu taala itu secara harta tidak ada kesulitan sama sekali. Ya, sangat makmur. Wa anta tahtaju ilal ma'ashi. Sedangkan engkau, wahai anakku, engkau itu memerlukan penghidupan, ya, memerlukan nafkah. Ya. Jadi jangan lagi terlalu sering belajar kepada beliau. Faqasartu an katsirin minat thalabi. Maka saya pun membatasi, bahkan mengurangi mayoritas dari kegiatanku menuntut ilmu. Ya, setelah dinasihati itu, saya membatasi ya mayoritas. Ya, tadinya rajin menuntut ilmu, kemudian ya, dibatasi, dikurangi kegiatan menuntut ilmunya. Wa athartu ta'ata abi. Ya, saya mendahulukan ketaatan kepada ayahku. Karena ayahku menasihatiku untuk mencari nafkah, maka saya mendahulukan ketaatan kepada ayahku tersebut. Kemudian wa tafaqqadani Abu Hanifata. Ya, maka Abu Hanifah rahimahullahu taala itu kemudian mengunjungiku. Wa sa'ala anni. Beliau pun bertanya mengenai aku. Faja'altu ata'ahadu majalisahu. Ya, karena sudah dikunjungi, ya kemudian sudah ditanya, maka saya mulai ya kembali bergabung dengan majelis beliau. Ya, majelis beliau. Falamma kana awwala yaumin ataituhu ba'da ta'akhuri. Ya, maka ketika ya pada saat itu di hari pertama ya saya datang ya ba'da ta'akhuri, ya, setelah saya banyak tertinggal. Kan tadinya Abu Yusuf rahimahullahu taala itu rajin mengikuti
ilmu hadis dan fikih. Kemudian karena diperingatkan oleh ayahnya, beliau menarik diri, ya, mengurangi banyak intensitas dengan ilmu. Maka tentu akan tertinggal. Kemudian karena dikunjungi, ya beliau memulai lagi. Kemudian di hari pertama, ya di hari pertama, ya setelah tertinggal tadi, qala li, maka Abu Hanifah rahimahullahu taala bertanya kepada Abu Yusuf, ma syaghalaka anna, ya apa yang menyibukkanmu dari menuntut ilmu bersama kami? Qultu, maka asy-syaikh atau Abu Yusuf rahimahullahu taala beliau menjawab, asy-syaghlu bil ma'asyi. Yang menyibukkanku itu adalah ya kegiatanku mencari nafkah dan penghidupan. Wa ta'atu walidi. Ya, dan juga yang menyibukkanku atau asy-syaghlu bil ma'asyi wa ta'ati walidi. Dan juga aku sibuk dengan ya ketaatan kepada ayahku. Falamman sarafan nasu, ya maka setelah manusia meninggalkan majelis ilmu tersebut, dafa'a ilayya surratan. Maka setelah semua orang pergi, Abu Hanifah rahimahullahu taala itu memberikan kepadaku ya, satu kantong. Wa qala, kemudian Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan, istamti' biha. Ya, istamti' biha. Manfaatkanlah kantong ini. Ya, manfaatkanlah apa yang ada dalam kantong ini. Fanadhartu, ya maka saya mengamati kantong ini, ya berarti membukanya. Fa idza fiha mi'atu dinarin. Ya ternyata di dalamnya itu ada 100 dinar. Ya diberikan 100 dinar kepada Abu Yusuf, ya, kepada muridnya. Wa qala li, dan Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan kepadaku, yaitu Abu Yusuf, ilzamil halaqata. Ya, teruslah datang dalam halaqah ilmu. Ya, engkau manfaatkanlah 100 dinar ini dan teruslah datang ke majelis ilmu. Wa idza faraghta hadhihi fa'alimni. Dan jika engkau telah menghabiskan 100 dinar ini, maka beritahu aku. Ya, jika sudah habis, beritahu aku. Fa lazimtul halaqata. Ya, maka saya ya, mengikuti pesan guruku, terus datang ke halaqah ilmu beliau. Falamma madat muddatun yasiratun dafa'a ilayya mi'atan ukhra. Ya, Masya Allah. Dan tak lama waktu berselang, ya, hanya tak lama dari waktu tersebut, ternyata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala kembali memberikan kepadaku 100 dinar lagi. Ya, perhatikan di sini teladan yang diberikan oleh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ya, lautan ilmu. Ya, seorang ulama besar yang ya, beliau bersedekah dengan ilmu, ya berbuat baik dengan ilmu. Namun beliau juga diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat muridnya kesulitan ya, secara ekonomi, maka beliau pun membantu dengan harta. Ya, bayangkan, sudah memberi ilmu, memberi harta juga. Ini adalah teladan yang diberikan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kita lihat catatan kaki, Tarikhu Baghdad. Ini dapat dilihat di kitab dari Khatib Al-Baghdadi, Al-Mujallad Ar-Rabi'a Asyara, jilid ke-14, Safhata Arba'in wa Arba'ina wa Mi'ataini, halaman 244. Kemudian Wafayatul A'yani, dapat dilihat di kitab Wafayatul A'yan, buah karya Ibnu Khallikan rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ar-Rabi'a, jilid ke-4, Safhata Tis'in wa Sab'ina wa Thalathimi'atin ila Safhati Thamanina wa Thalathimi'atin. Halaman 379 sampai halaman 380. Waqila, dan dikatakan, inna ummahu
hiyallati angkarat alaihi hudura halaqati Abi Hanifata. Dikatakan yang mengingkari atau memperingatkan Abu Yusuf ya untuk tidak lagi menghadiri halaqah Abu Hanifah itu bukan ayahnya, tetapi ibunya. Ya, ada yang mengatakan ayahnya, ada yang mengatakan ibunya berarti. Mengapa? Li'anna abahu mata wa khalafahu tiflan. Karena ayah dari Abu Yusuf itu telah meninggal dunia dan ya meninggalkannya ketika dia masih anak kecil. Ya, tiflan shaghiran, masih anak kecil. Unzur, ini dapat dilihat al-qissata fi dzalika fi tarikhi Baghdad. Ya, ini kisah ini juga dapat dilihat di Tarikh Baghdad. Kita kembali ke atas. Kemudian wa ammal ihsanu bil jahi, ya tadi sudah dua, berbuat baik dengan ilmu, kemudian berbuat baik dengan harta. Yang berikutnya wa ammal ihsanu bil jahi, yaitu adapun berbuat baik dengan kedudukan, fahuwa syafa'atul muallimi. Yaitu seorang guru itu menjadi perantaraan. Ya, menjadi perantaraan. Kita mengetahui bahwa yang namanya seorang guru, ustadz, ya, syekh, ulama, itu memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Maka seorang pengajar itu dengan kedudukannya itu juga dapat membantu para muridnya hanya dengan kedudukannya. Ya, karena dihormati, ya, kedudukannya itu dapat membantu muridnya. Ya, yaitu apa? Menjadi perantaraan. Ya, menjadi perantaraan. Wasa'yuhu litullabihi. Ya, dan juga mengusahakan sesuatu. Ya, seorang guru mengusahakan sesuatu bagi para muridnya. Ya, untuk apa? Fi qada'i hajatin. Ya, misalnya seorang guru ya, itu mungkin meminta orang lain atau donatur untuk ya memenuhi hajat atau menunaikan keperluan dari muridnya. Ya, dengan pengaruhnya, dengan kedudukannya. Wa tafriji kurbatin. Ya, dan juga dapat meringankan penderitaan. Ya, meringankan penderitaan. Ya, misalnya ada muridnya yang menderita karena suatu kondisi, kemudian seorang guru, ulama, itu meminta bantuan orang yang dapat meringankan penderitaannya. Wa ilaji maridin. Ya, dan juga menyembuhkan penyakit. Ya, barangkali seorang guru itu dihormati oleh para dokter misalnya. Kemudian muridnya ada yang sakit, kemudian meminta bantuan dokter untuk menyembuhkan muridnya. Wa qada'i dainin. Ya, dan juga membayar hutang. Ya, barangkali ada di antara muridnya yang terlilit hutang, sehingga kesulitan dalam menuntut ilmu, ya maka seorang guru mungkin dapat menjadi perantaraan terhadap seorang donatur untuk membantu membayarkan hutangnya. Wa jarri manfaatin ila mustahiqin. Ya, atau ya pokoknya memberikan manfaat kepada orang-orang yang memerlukan, ya orang-orang yang berhak. Laisa fi jarriha ilaihi dararun wala dirarun. Nah, ini yang penting. Ya, selama dalam memberikan manfaat tersebut itu tidak ada bahaya dan tidak ada madharat. Ya, tidak ada bahaya dan juga tidak ada madharat. Jadi di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala selain mendorong seorang guru untuk membantu muridnya dengan kedudukannya, namun juga memperingatkan bahwa ada potensi doror dan diror di situ. Ya, jangan sampai karena memberikan bantuan tersebut justru mencelakakan dirinya sendiri. Ya, karena yang terkadang berbuat baik, ya, menjadi perantaraan, ya, ditakutkan di dalam hatinya itu kemudian ya timbul mungkin rasa sombong. Ya, rasa ya dialah yang menjadi penyebab terangkatnya kesulitan muridnya. Ya, kemudian mungkin muridnya sangat menghormatinya, ya merasa berhutang budi, ya sehingga mungkin ya terjadi ya tadi kesombongan,
ya kemudian merasa dialah yang menolong dan lain sebagainya, maka itu adalah bahaya bagi pengajarnya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-85, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh ya bagian pahala darinya. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, ya niscaya dia akan memikul ya bagian dosa darinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, maka didorong, ya ini keumuman ayat ini, jika memungkinkan menjadi perantaraan kebaikan, maka jadilah perantara kebaikan. Qala Ibnul Qayyim, ya, dan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa huwa yatahaddatsu an maratibil judi. Ya, dan beliau sedang dalam atau ketika beliau berbicara mengenai tingkatan kedermawanan. Al-judu bin naf'i wal jahi. Dermawan ya dengan manfaat dan juga dengan kedudukan. Kasyafa'ati wal masyi ma'ar rajuli ila di sultanin wa nahwihi. Ya, contoh dari berbuat dermawan dengan manfaat dan kedudukan itu adalah kasyafa'ati wal masyi ma'ar rajuli ila di sultanin wa nahwihi. Yaitu yang menjadi perantaraan dan juga berjalan menemani seorang laki-laki untuk menemui ya orang yang memiliki pengaruh atau orang yang memiliki kekuasaan ya, dan juga sejenisnya. Wa dzalika zakatul jahil mutalabu biha al-'abdu. Ya, wa dzalika zakatul jahi al-mutalabu biha al-'abdu. Dan yang seperti itu ya karena yang seorang ulama itu juga barangkali memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan sultan, ya orang yang memiliki pengaruh, ya pemimpin atau kekuasaan. Maka ketika ada seseorang yang mengalami kesulitan, dan kesulitan itu dapat diangkat oleh penguasa, maka dia berjalan menemani orang tersebut menuju penguasa. Maka itu adalah zakatul jahil mutalabu bihal abadu. Itu adalah zakat dari kedudukan yang dituntut dari seorang hamba. Kama anna ta'lima wa badlahu. Kama anna ta'lima wa badlal ilmi zakatuhu. Sebagaimana ya, mengajarkan dan mendermakan ilmu itu adalah zakat dari ilmu itu sendiri. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Madarijus Salikina, ya buah karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata khamsin wa tis'ina wa mi'ataini, halaman 295. Kita kembali ke atas. Kemudian syurutul ihsani ila talibi bil mali wal jahi. Nah, ini kemudian rambu-rambunya. Syarat-syarat untuk atau syarat-syarat bagi seorang pengajar untuk berbuat baik kepada muridnya dengan harta dan juga dengan kedudukan. Beliau menjelaskan wal ihsanu bihadhil umuri tsalatsati, dan berbuat baik dengan tiga perkara ini tadi ilmu, harta dan kedudukan. Wala siyamal mali wal jahi, ya terlebih-lebih berbuat baik dengan harta dan kedudukan, masyrutun bi thalathati syurutin. Yaitu ada yang membatasinya, yaitu disyaratkan dengan tiga syarat ini. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakunal muallimu qadiran ala dzalika. Ini syarat yang paling dasar. Bahwa pengajar tersebut itu memiliki kemampuan dalam hal tersebut. Ya, artinya kalau tidak mampu ya jangan berbuat baik dengan harta.
karena memenuhi kebutuhan dirinya saja belum bisa. Jadi syarat pertama, guru tersebut harus mampu untuk melakukan hal tersebut. Seperti tadi Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau seseorang yang kaya raya. Ya, maka beliau ya dapat memberikan harta kepada muridnya. Li'annal qudrata hiya manatut takalifi asyar'iyyati. Ya li'annal qudrata hiya manatut takalifi syar'iyyati. Karena yang namanya qudrah, kemampuan, itu adalah tempat bergantungnya pembebanan syariat. Kita lihat dalam pembebanan syariat, itu ada syaratnya pasti. Jika mampu. Ya, jika mampu. Ya, kita tahu zakat itu rukun Islam. Apakah bagi semua orang? Tidak. Ya, hanya bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu memberikan zakat, ya tidak wajib. Termasuk haji. Ya, haji itu ibadah yang wajib, ya, rukun Islam. Tapi apakah bagi tiap orang? Tidak. Ya, dia disyaratkan harus mampu. Ya, maka syarat pertama itu harus mampu. Ats-tsani, syarat yang kedua, salamatu dinihi. Ya, selama agamanya itu masih selamat dengan berbuat baik tersebut. Bihaitsu ya'manu min wuqu'i khalalin fi dinihi. Ya, sedemikian hingga ya pengajar itu masih aman dari terjadinya gangguan pada agamanya. Idza qaddama musa'adatan li ahadit tullabi. Ya, ketika dia itu ya, memberikan bantuan kepada salah seorang muridnya. Jadi jika dia memberikan sesuatu kepada muridnya, ya, dia itu masih selamat agamanya dari gangguan atau kerusakan, ya maka itu boleh. Li'anna minan nasi man yas'a li taqdimil musa'adati lil khalqi. Karena di antara manusia, yaitu ada yang berusaha untuk memberikan bantuan kepada makhluk. Wa takunu niyyatuhu shalihatan ibtida'an. Dan niatnya pada saat memberikan bantuan itu awalnya itu niatnya baik. Ya, niatnya tulus, ikhlas, hanya demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma tatahawwalu hadhihin niyyatu ila maslakin akhar. Nah, ini yang penting. Kemudian seiring berjalannya waktu, niat tersebut itu menjadi bergeser ke arah yang lain. Ya, tadinya ikhlas. Kemudian seiring berjalannya waktu, itu niatnya bergeser. Li sababin minal asbabi. Ya, karena salah satu sebab. Ya, sebab apapun itu. Ya. Wa yakunu alaihi bihadzal maslaki tabi'atun. Ya. Dan akhirnya ya dengan arah yang bergeser tadi dia harus ya menanggung akibatnya. Yang barangkali itu akan merugikan dirinya. Ya, jadi tidak semua orang mampu untuk berbuat baik kepada orang lain seperti ini. Ya, mampu untuk terus ikhlas. Karena tadi ada sebagian orang yang awalnya itu niatnya ikhlas. Ya, kemudian dia terus memberikan bantuan kepada muridnya. Namun barangkali di tengah-tengah itu ya ternyata setelah diberi bantuan ya kemudian murid-muridnya itu memujanya, ya memujinya, ya kemudian dia senang dengan pujian tersebut. Senang bahwa para muridnya tambah hormat kepada dirinya. Maka yang tadinya ikhlas barangkali kemudian menjadi mengharapkan pujian dari manusia. Ya, memberikan bantuan supaya dapat dipuji manusia. Maka itu menjadi ya bergeser niatnya ke arah yang lain. Dan kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu berharap dipuji itu dapat merusak diri kita. Maka di sini ya syarat yang kedua diperbolehkan ya seorang pengajar untuk berbuat baik dengan harta dan kedudukannya selama agamanya itu masih selamat. Kemudian ats-tsalitsu, syarat yang ketiga, adamu wujudi daruratin liman ahsana ilaihim. Ya, harus tidak ada sesuatu yang darurat
bagi ya pengajar yang ingin berbuat baik kepada para muridnya. Ya dirinya harus membereskan keperluan dirinya dulu. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang darurat dia memaksa untuk membantu muridnya. Fa innahu rubbama hamalathul hajatu. Ya karena barangkali atau bisa jadi seorang pengajar itu sebetulnya memiliki kebutuhan, yang memiliki keperluan dirinya. Awit daruratu atau bahkan sesuatu yang darurat. Alal ihsani ilaihim dan itu lebih utama ditunaikan daripada berbuat baik kepada para muridnya. Ya karena bagaimanapun dia harus memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dan juga mungkin ada sesuatu yang darurat. Ya pada saat itu jangan sampai memaksakan diri untuk ya berbuat baik kepada para muridnya. Wa huwa fi dzalika 'alaihi madkhalun fi dinihi. Ya dan yang seperti itu ya dikhawatirkan ya menjadi pintu yang dapat memberikan pengaruh kepada agamanya. Ya, jika ada suatu kebutuhan dan darurat, ya maka itu yang ditunaikan dulu. Ya, jangan sampai kita meremehkan ya efek dari ekonomi. Ya, jika seseorang ya sampai kemudian keadaan ekonominya darurat, yaitu dikhawatirkan dapat merusak agamanya. Ya, kita ya terkadang melihat ada orang yang agamanya baik, namun karena kesulitan ekonomi, ya kemudian ya itu mempengaruhi agamanya. Wal'iyadzubillah. Kita lihat catatan kaki, ya unzur, ini dapat dilihat di Syarha Tadhkiratis Sami'i wal Mutakallimi. Ya, syarah dari Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, wa karya Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, safhata arba'in wa arba'ina wa mi'atin. Halaman 144. Kemudian kita lanjutkan as-sadisa asyara, adab yang ke-16 bagi seorang pengajar dalam pengajarannya, mukhatabatut talibi al-fadili bil kunyati la bil ismi. Yaitu memanggil muridnya yang baik, yang unggul, memanggilnya dengan kunyah, ya tidak dengan isim. Ya, jadi tidak dengan kunyah, tidak dengan namanya. Ya, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama terdahulu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wala yukhatibul fadila minhum bismihi. Janganlah seorang pengajar itu memanggil ya, muridnya yang unggul, yang utama itu dengan namanya. Bal bikunyatihi. Akan tetapi panggillah muridnya yang utama tersebut dengan kunyahnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, hadza qaidun la budda minhu. Ya ini adalah batasan yang ya harus dilakukan. Ya harus ada, harus dilakukan. Wa huwa annal muallima la yukhatibu at-taliba al-fadila al-mutamayyiza alladhi talat suhbatuhu. Ya, yaitu seorang pengajar itu jangan memanggil muridnya yang unggul, yang istimewa, alladzi talat suhbatuhu, yang sudah lama membersamainya. Wa thabatat mawaddatuhu, dan juga sudah terbukti ya kecintaannya pada gurunya. Wa urifa taqaddumuhu fil ilmi. Ya, dan juga telah diketahui keunggulannya dalam ilmu. Illa bil kunyati, ya, melainkan dengan kunyah. Ini maksudnya seorang pengajar itu hendaknya memanggil muridnya yang unggul, yang istimewa, yang sudah lama membersamainya, kemudian sudah ya terbukti kecintaannya dan juga dikenal unggul, itu memanggilnya hanya dengan kunyah. Ya, apa dasarnya?
Wa qad kanna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jama'atan minas sahabati. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kunyah, memanggil dengan kunyah kepada ya, kelompok atau kepada ya para sahabatnya. Memanggilnya dengan kunyah. Ka Abi Bakrin, ya seperti Abu Bakar, itu kunyah. Wa Abi Hafsin wa Umar. Ya, kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dipanggil dengan Abu Hafs. Wa Abi Hurairah, ya dan Abu Hurairah. Wa Abi Dzarrin, ya dan Abu Dzar. Wa ghairihim radhiyallahu anhum. Dan selain mereka radhiyallahu anhum. Ya, maka perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang memanggil sebagian sahabatnya itu dengan kunyahnya. Dan ini sebaik-baik contoh. Kemudian wa kanal Imamu Ahmadu la yunadi Ali bin al-Madini illa bi kunyatihi Abil Hasani. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau itu tidak memanggil Ali bin Madini, melainkan dengan kunyahnya. Artinya beliau hanya memanggil Ali bin Al-Madini, ya, yunadi Ali bin Al-Madini, illa bikunyatihi. Hanya memanggilnya dengan kunyahnya, yaitu Abul Hasan. Tabjilan lahu, ya, untuk memuliakan beliau. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Tadhkiratul Huffadhi, ya, buah karya Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad ats-tsaniyah, jilid kedua, safhata 28 wa 400, halaman 428. Kita kembali ke atas. Wa qala al-Abbasu at-Tauriyu. Dan berkata Al-Abbas at-Tauri rahimahullahu ta'ala, qallama sami'tu Ahmad bin Hanbalin yusammi Yahya bin Ma'inin bismihi. Sangat jarang saya mendengar Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala itu menyebut atau memanggil Yahya bin Ma'in dengan namanya. Ya, kita tahu Yahya bin Ma'in itu juga seorang ulama hadis yang besar. Ya, demikian juga dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu juga seorang ulama hadis yang besar. Dan beliau ya sangat jarang memanggil dengan namanya Yahya. Innama kana yaqulu. Ya, sesungguhnya beliau ya sangat sering mengatakan qala Abu Zakaria, qala Abu Zakaria, ya berkata Abu Zakaria, berkata Abu Zakaria. Bukan qala Yahya bin Ma'inin. Ya, ini untuk memuliakan beliau juga. Ya, karena beliau ulama hadis yang besar. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat Al-Jami'u lil Khatibi. Ya, dalam Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ats-tsaniyah, jilid kedua, safhata 72, halaman 72. Kita kembali ke atas. Wal arabu ja'alatil kunyata ikraman lisyakhsi. Nah, ini alasan utamanya. Ya, wal arabu ja'alatil kunyata ikraman lisyakhsi. Karena orang Arab itu menjadikan kunyah itu sebagai bentuk memuliakan orang lain. Ya, bentuk pemuliaan kepada seseorang. Ya, jadi orang Arab itu menjadikan yang namanya kunyah itu sebagai bentuk pemuliaan kepada seseorang. Fala yanbaghi an tuqala illa li ahliha. Ya, dan yang namanya kunyah itu tidak selayaknya ya diberikan kepada orang yang tidak berhak, ya, kepada yang bukan ahlinya. Jadi hanya disebutkan kepada orang yang berhak. Ya, sebagai bentuk pemuliaan. Wa qad dzakara al-ulama'u anna min maqasidil kunyati at-tafkhima wa at-ta'dhima. Ya, wa qad dzakara al-ulama'u anna min maqasidil kunyati at-tafkhima wa at-ta'dhima.
Dan sebagian ulama itu sungguh menyebutkan bahwa di antara maksud dari memberikan kunyah itu adalah ya pemuliaan dan pengagungan. Wa huwa min ma'athiril Arabi, dan itu merupakan ya kemuliaan turun-temurun yang diturunkan oleh orang Arab. Lam takun ma'rufatan 'inda ghairihim, dan ini ya tidak ma'ruf, tidak dikenal ya di kalangan selain Arab. Jadi orang Arab yang namanya kunyah itu memuliakan ya, dan mengagungkan. Ini merupakan kemuliaan yang turun-temurun. Kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat di Rabi'ul Abrari, ya, buah karya Az-Zamakhsyari rahimahullahu taala, ya, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, Safhata 83 wa 300, halaman 383. Atau Al-Kamilu lil Mubarradi atau lil Mubarridi, ya, Al-Kamil buah karya Mubarrad atau Mubarrid rahimahullahu taala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, Safhata 58 wa 800, halaman 858. Atau Tuhfatul Maududi bi Ahkamil Mauludi, atau dapat dilihat di Tuhfatul Maududi bi Ahkamil Mauludi, buah karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Safhata 94 halaman 194. Kita kembali ke atas. Hadza, ya demikian, wa yanbaghi lil mudarrisi at-ta'arrufu ala tullabihi. Ya demikian, dan sudah selayaknya bagi seorang pengajar untuk mengenali para muridnya. Wa ma'rifatu asma'ihim, dan sudah selayaknya seorang pengajar itu ya mengenali atau mengingat nama-nama para muridnya. Was-su'alu an ahwalihim, dan selayaknya seorang pengajar itu bertanya mengenai keadaan mereka. Wa ahwali man yata'allaqu bihim, dan juga bertanya mengenai keadaan orang-orang yang terkait dengan para muridnya. Misalnya keluarganya, mungkin orang tuanya, ya istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Mengapa? Li'anna hadza mimma yab'atsu 'ala mahabbatit tullabi limudarrisihim. Karena hal-hal tersebut itu dapat menyebabkan ya kecintaan para murid kepada guru mereka. Wa yusy'iruhum biqadarihim wa makanatihim 'indahu. Dan juga hal tersebut itu memberitahukan atau menunjukkan ya kapasitas dan kedudukan mereka di sisi gurunya. Ya kalau ditanya atau dihafal namanya, kemudian ditanya kondisi dirinya dan keluarganya, pasti akan merasa, ya ternyata saya dianggap penting di sisi guruku. Kama annalahu atharon bayyinan ala talibi nafsihi. Ya sebagaimana yang seperti ini itu akan dapat ya memberikan pengaruh yang jelas kepada pelajar itu sendiri. Ya. Memberikan perhatian seperti ini juga dapat memberikan pengaruh langsung yang jelas kepada penuntut ilmu. Ya, kenapa? Wa qad lamasna syai'an min sururit tullabi. Ya, sungguh kita dapat merasakan ya sesuatu berupa kegembiraan para murid. Wa mudda sa'adatihim. Ya, wa mudda sa'adatihim, dan juga ya luasnya kebahagiaan para murid. Bisa babi annal mudarrisa sa'ala taliban anismihi. Ya, seorang murid itu senang dan juga bahagia ya, dengan sebab seorang guru itu bertanya atau memanggil muridnya dengan namanya. Ya, saya ada seorang syekh, ya kemudian kita bertemu, kemudian kita dipanggil namanya, kita pasti merasa senang. Ya. Wa baqiya mahfudhun fi dzakiratihi, ya, dan juga selain menyebutkan ternyata beliau pengajar tersebut terus mengingat ya nama tersebut, ya terus diingat. Walahu atharun wadihun wa malmusun fi mahabbatit tullabi limudarrisihim. Ya, maka
yang seperti ini, ya baginya itu ada pengaruh yang jelas dan dapat dirasakan dari kecintaan para murid kepada guru mereka. Wa syiddati raghbatihim fihi, dan juga besarnya ya kecondongan, kecenderungan para murid kepada gurunya. Wa hirsihim ala darsihi, ya, sehingga mereka akan bersungguh-sungguh untuk datang dalam pelajaran gurunya tersebut. Wa mutaba'ati tadrisihim fi mustawayatin qadimatin. Ya, dan karena sudah ya, cinta hormat kepada gurunya, para murid itu akan melanjutkan pembelajaran mereka ya ke tingkatan yang lebih tinggi, ya tingkatan yang selanjutnya. Ya, karena sudah merasa ini ya guru ini itu adalah yang memang saya hormati, ya saya cinta untuk terus menuntut ilmu darinya. Maka saya akan melanjutkan pembelajaran saya terhadap guru ini. Wa man salaka hadzal manhaja fi tadrisihi ra'a atharahu. Maka barang siapa yang menempuh metode ini dalam pengajarannya, maka dia akan dapat melihat langsung pengaruhnya. Kita lihat catatan kaki, ya dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, ya buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, safhata thamanina wa safhata arba'in wa thamanina, pada halaman 80 dan 84. Kemudian berikutnya as-sabi'a asyara, adab yang ke-17, ya, yaitu tafaqqudut tullabi was-su'alu amman ghaba minhum. Ya, tafaqqudut tullabi was-su'alu amman ghaba minhum. Yaitu mengunjungi para murid dan bertanya mengenai murid yang lama tidak terlihat, ya, yang tidak lagi hadir. Kemudian qauluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau, yaitu Adabut Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan wa yanbaghi an yatafaqqadahum, ya, dan sudah selayaknya seorang guru itu mengunjungi para muridnya. Wa yas'ala amman ghaba minhum, dan menanyakan para muridnya yang ya, sudah lama tidak tampak untuk menuntut ilmu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, hadza aidan min adabil muallimi. Ya, ini juga termasuk dalam adab seorang pengajar. Wa huwa dalilun ala tawadhu'ihi ma'a tullabihi. Dan ini juga sesuatu yang menjadi bukti atas rendah hatinya seorang pengajar terhadap para muridnya. Ya, mengunjungi itu menunjukkan rendah hati, karena biasanya yang mengunjungi itu yang lebih rendah. Di sini seorang guru mengunjungi muridnya, menanyakan keadaannya, kemudian bertanya kenapa lama tidak tampak, itu menunjukkan sikap rendah hati. Fayan baghilahu an yatafaqqada tullabahu, dan maka selayaknya bagi seorang pengajar untuk mengunjungi para muridnya. Wa yakunu 'inda dirayatin wa ihsasin biman ghaba aw hadara. Atau wa yakuna 'inda dirayatin wa ihsasin biman ghaba aw hadara. Dan selayaknya seorang pengajar itu mengetahui dan merasakan siapa saja yang tidak hadir dalam pelajarannya dan siapa saja yang hadir. Ini menunjukkan perhatian. Karena terkadang pengajar ya tidak memperhatikan siapa yang hadir, siapa yang tidak memperhatikan. Di sini dinasihatkan kepada seorang pengajar hendaknya memperhatikan siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Faman ghaba minhum sa'ala anhu, barang siapa yang tidak hadir dalam pelajaran tersebut, maka ditanya tentangnya. Fa in kana maridhan adahu, kalau ternyata dia tidak hadir karena dia sakit, maka hendaknya seorang pengajar itu menjenguknya.
Au musafiron tafaqqada ahlahu. Atau jika seorang itu ternyata tidak pernah hadir dalam majelis ilmu karena ternyata bepergian jauh, maka kunjungilah keluarganya. Wasa'ala anhum, dan tanyakanlah keadaan dari keluarga yang ditinggalkan bepergian tersebut. Wa ta'arrafa li hawaijihim. Wa ta'arrafa li hawaijihim. Dan hendaknya seorang pengajar itu yang mencari tahu, mengidentifikasi apa saja kebutuhan dari atau keperluan dari keluarga yang ditinggalkan bepergian tersebut. Ya, Masya Allah, ini adalah adab yang sangat mulia. Kemudian, wal muradu bil ghiyabi, yang dimaksud dengan ghaib atau tidak hadir di sini, al-ghiyabuz zaidu 'anil 'adati. Yaitu maksudnya tidak hadir yang lebih dari biasanya. Ya, jangan sampai baru tidak datang sekali, ya. Mungkin memang ada kebutuhan darurat kemudian ditanya-tanya. Ya, tidak perlu sampai seperti itu. Tapi barangkali sudah tidak datang 4, 5 kali, nah ini lebih dari biasanya. Maka pada saat itu ditanya, kenapa kok fulan tidak pernah hadir? Kama dzakara Ibnu Jama'ah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah. Kita lihat catatan kaki, dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, Safhata Ihda wa Thamanina, pada halaman 81. Ya, wa yata'akkadu hadza fi haqqit talibil muwadhibi 'ala darsi. Dan ditekankan juga yang seperti ini, ya, sebagai hak bagi penuntut ilmu yang tekun dan rajin hadir di pelajaran. Ya, artinya kalau ada seorang yang biasanya selalu hadir, ya, tidak pernah membolos selama 5 tahun, ya, kemudian ternyata 3 pertemuan tidak hadir, ya, maka dia lebih berhak untuk ditanyakan keadaannya, mengapa dia tidak hadir. Awil ladzi talat suhbatuhu. Dan juga yang lebih berhak itu adalah yang sudah lama membersamai guru tersebut. Ya. Awil ladzi talat suhbatuhu lil muallimi, yang sudah lama membersamai pengajarnya tersebut. Hatta shara min khawassihi, ya, sehingga sampai dia mencapai derajat yang muridnya yang istimewa, yang khusus. Wallahu a'lamu. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.